Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Pandeglang News di acara podcast. Kali ini suasana berbeda ya. Kalau kemarin di episode pertama kita di satu ruangan membahas konten kreator. Kali ini juga kita kedatangan konten kreator di Pandeglang yang sukses, masih muda, berbakat ya, juga tak lupa memiliki cuan gitu ya. Dari sebuah konten kreator. Kali ini Pandeglang News kedatangan sebuah tamu spesial. Satu narasumber ini merupakan YouTuber asal Pandeglang. Siapa beliau, bagaimana keseharian beliau, apa nama kontennya, tetap ikuti saya di Pandeglang News, di Pandeglang Podcast. Kali ini di Pandeglang News hadir narasumber yang cukup inspiratif, menjadikan contoh buat kaula muda. Bisa saya panggil apa ya, Kang, Bapak, atau apa ini? Kang aja. Kang ya. Kang Ugi, asli warga Pandeglang, merupakan konten kreator YouTuber. Iya. YouTuber yang terbilang baru namun cukup sukses lah. Ya, memiliki channel apa Kang namanya? Nama channelnya Turobi Channel. Turobi Channel ya. Beliau bergerak di nama channelnya Turobi Channel. Kebanyakan kalau tidak salah mengungkap tentang sejarah ya. Iya. Kemudian patilasan yang ada di Pandeglang maupun luar Pandeglang. Ya. Selamat malam Kak Ugi. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke podcastnya Pandeglang News. Sangat luar biasa sekali saya bisa diundang di podcastnya Pandeglang News. Terima kasih ya buat ini menjadikan satu kebanggaan untuk jadi contoh buat kaula muda di Kabupaten Pandeglang yang bisa memanfaatkan tadi itu internet, media digital. Betul. Yang bisa memanfaatkan kehadiran itu menjadikan nilai positif, menjadikan nilai tambah ya buat kita. Turobi Channel sudah berapa lama Kak Ugi? Turobi Channel kita mulai membangun channel itu di tahun 2021 awal, Januari 28 Januari kita membuat channel Turobi, dan sekarang sudah 2022 di bulan Agustus ini kita udah alhamdulillah setengah tahun, 1 tahun setengah ya. 1 tahun setengah membangun channel YouTube yang membahas tentang explore wisata religi yang berada di Kabupaten Pandeglang. Ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua yang minim budget ya. Jadi menjadi YouTuber juga tidak melulu harus memiliki alat yang canggih begitu. Kemudian alat yang mumpuni. Nah, Kaugi ini mengawali karir sebagai YouTuber gitu dengan peralatan seadanya begitu ya. Pasti. Luar biasa ya, dari peralatan seadanya juga dulu tuh memang sendiri ya. Betul. Jadi explore sendiri, edit sendiri. Iya. Jadi kita pertama itu saya membuat akun, saya yang menentukan tema, dan juga saya yang mengambil video, saya yang mengedit, kreator juga, yang ngupload juga sendiri. Pokoknya saya semuanya saya kerjakan sendiri, Kang. Dan itu pun saya tidak memakai peralatan seperti kayak YouTuber yang sudah memang alat-alatnya udah bisa dikatakan udah pro ya. Kita masih pakai kentang gitu ya. Iya. Masih ingat saya pertama pakai menggunakan HP Oppo A53 ya. Tapi ini ya, dari nama Turobi Channel bisa jelaskan sih apa sih, ada makna tersendiri nggak kenapa namanya Turobi Channel? Nah, jadi Turobi itu adalah nama salah satu alam yang Allah berikan kepada para wali Allah yang mengalami moksa. Karena ketika para wali Allah mengalami moksa itu artinya kita tidak mengetahui wali Allah itu dimakamkan di mana, dan juga tentang keilmuannya memang sudah diakui, tapi kita tidak tahu nih wali Allah ini dimakamkannya di mana, tempatnya di mana, itu tidak tahu. Maka Allah akan tempatkan wali tersebut di alam yang bernama alam Turobi. Berarti relevan ya, namanya Turobi Channel ya, tadi diambil dari salah satu nama alam. Nah, para leluhur kita begitu. Kemudian juga konten channelnya ini wisata religi tentang tempat-tempat eksplor wisata ya. Gitu kan. Lalu kenapa setelah memiliki nama, kemudian saya mau tanya kenapa kontennya ke arah sejarah, patilasan, kemudian makam-makam keramat, kenapa idenya awalnya kenapa membahas itu gitu, kenapa enggak misalkan yang lain sport atau yang lain?
Nah jadi saya sendiri merasa merasa peduli lah intinya kepada generasi anak muda, khususnya di zaman sekarang, zaman era digitalisasi ya. Mungkin untuk kita di waktu tahun 90 sampai tahun 2000, ketika mengenal tentang wisata religi, mungkin bisa dikatakan masih kental erat untuk di Kabupaten Pandeglang. Nah untuk saat ini ketika kita menanyakan salah satu objek wisata religi, bisa dikatakan makam keramat lah, tapi yang memang itu sangat dikeramatkan di tempat tersebut. Kita nanya kepada warga sekitar, yang bisa dikatakan notabene mereka itu masih anak muda ya, usia sekolah. Kadang-kadang mereka tidak tahu Kang, di sini ada makam keramat siapa gitu ya kan, di kampungnya sendiri. Jangankan kita berbicara di luar kampung, di kampungnya sendiri mereka tidak tahu. Nah disitulah saya tergerak untuk mengedukasi kepada generasi anak muda, khususnya yang ada di Kabupaten Pandeglang, untuk lebih bisa mengenal lagi akan tentang sejarah atau wisata religi yang ada di Kabupaten Pandeglang. Luar biasa ya, seperti yang dikatakan Bung Karno, jas merah ya, jangan lupakan sejarah. Mungkin kepedulian itulah yang tertanam, atau misi KUG ini memberikan edukasi sejarah tadi itu. Betul. Ya kepada kaula muda. Iya. Tentang kepeduliannya, karena ya memang betul ya, saat ini juga terkait sejarah itu banyak yang dilupakan. Sejauh ini sudah ada berapa puluh tempat yang sudah dieksplor? Untuk di Kabupaten Pandeglang sendiri, kita bisa lihat di playlistnya Turobi Channel, baru sekitar 110 makam keramat. Dan sisanya itu adalah eksplor tempat wisata, tapi berupa kayak semacam kolam air pemandian ataupun sumber-sumber mata air yang bisa dikatakan sumber mata air untuk mandi-mandi biasa ataupun yang sakral yang sering didatangi oleh para praktisi-praktisi spiritual intinya. Kalau ketika mendatangi suatu tempat itu biasanya KUG ini riset dulu, nanya dulu, atau memang di sana sudah ada narasumber yang dikunjungi? Nah, kita memang di sini ada dua metode yang kita terapkan. Yang pertama, kita riset dulu di situ makam keramatnya siapa, narasumbernya siapa, yang bisa kita gali informasi terkait makam keramat tersebut. Nah, dan yang kedua, kadang-kadang kita dadakan dalam artian lagi ada di tempat ini, di kampung ini nih, yang konon katanya di sini juga ada makam keramat. Maka di situ kita langsung eksplor, memanfaatkan situasi tersebut. Tapi konteksnya kita tidak memberikan tentang histori dari makam keramat tersebut. Kita hanya memberikan, nah di sini loh ada makam keramat ini, dan ini beradanya di kampung ini, lokasinya di sini. Nah, hanya itu aja sih Kak. Oke, tadi sudah ada ratusan tempat yang dieksplor. Iya. Kita menuju ke sampai dengan menghasilkan ya itu. Iya. Kira-kira bagaimana tuh prosesnya gitu, karena kan tadi itu tidak mudah gitu. Iya. Cukup butuh berapa lama sih sampai dengan YouTube itu bisa menghasilkan cuan gitu? Iya. Mungkin yang pertama, ketika buat para YouTuber pemula seperti saya, sama saya pun masih YouTuber pemula, masih belajar. Yang pertama kita adalah tentukan dulu ide konten apa yang akan kita bahas, yang akan kita buat di channel kita. Nah, itu yang pertama Kang. Sangat penting sekali ide konten, karena itu mempengaruhi kepada keberlangsungan channel kita. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita hanya konten yang bisa dikatakan ikut-ikutan, kita nggak tahu arahnya nanti kemana. Tapi kalau misalnya kita sudah punya bahan pertimbangan, saya akan membuat konten tutorial atau saya akan membuat konten tentang keseharian, maka kita sudah bisa mempertimbangkan untuk membuat produksi video ke depannya. Kita nggak sulit untuk mencari bahan gitu ya kan. Nah, itu yang pertama. Berarti harus satu tema begitu ya? Satu tema. Jangan random banyak. Jangan campur, apalagi misalnya di satu channel nih ada channel bola, ada channel musik, ada video tentang vlog, ada video tentang tutorial. Itu jangan. Itu pengaruhnya kepada apa? Itu pengaruhnya kepada nanti monetisasi. Kita nanti lebih susah untuk dimonetisasi oleh pihak YouTube, karena YouTube sendiri menilai kepada channel kita bahwa channel kita itu tidak punya arah tujuan. Monetisasi itu penyetujuan akan dipasangnya iklan di channel kita. Betul sekali. Menurut pengalaman ya, menurut pengalaman saya ketika saya terjun di dunia YouTuber, dari pertama saya membuat channel sampai saya dimonetisasi itu sekitar 3 bulan kan. 3 bulan. Pencapaian waktu yang sangat luar biasa sekali menurut saya. Cepat itu ya. Cepat sekali. Tembus 1000 subscriber dan juga tembus 4000 jam tayang gitu kita. Nah, tadi itu ya. Itu jadi persyaratan ya, Nah, Mono.
Sekarang berapa persyaratan untuk persyaratan monetisasi? untuk monetisasi masih sama, 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber. Nah itu pun ketika kita sudah tembus 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, di situ harus ada, YouTube itu masih menilai nih kontennya bisa menyuguhkan nggak gitu. Artinya ada kesinambungan untuk kedepannya nggak nih. Tetap Nah, konsisten nggak tetap konsisten nggak dia? upload begitu ya? Nah gitu. Itu susah nggak sih 3 bulan itu? Iya. 1.000 subscribe, 4.000 jam tayang. Kalau menurut saya sendiri Mungkin ada tips gitu. ya bisa dikatakan tip. Intinya gini loh, ketika kita menjadi seorang YouTuber pemula, satu, kita konsisten untuk membuat konten, dan yang kedua kita isi tag, hashtag, pokoknya semua kolom yang disediakan oleh pihak YouTube maka kita isi di situ. Dan yang ketiga, kita perhatikan kualitas audio dan juga video, karena itu mempengaruhi untuk kenyamanan si penonton ketika melihat video-video kita. Nah, dan yang peraturan sekarang yang kemarin saya baca, untuk saat ini ternyata YouTuber ini pihak YouTube ini membuka kalau dulu nih ya, YouTube ini kita masih bisa menyembunyikan subscriber. Misal kita baru membuat akun nih ya, subscriber kita baru 5 nih, itu kan bisa disembunyikan, tidak dilihat gitu ya, tidak bisa dilihat. Nah, untuk sekarang pihak YouTube itu membuka, jadi sudah tidak ada peraturan seperti itu. Mau dia baru membuat akun, baru subscribernya 10, itu sudah tidak bisa disembunyikan, karena pihak YouTube itu menganggap kalau misalnya disembunyikan, yang dikhawatirkan ada akun-akun fake yang kayak pansos ya kepada channel-channel yang sudah besar gitu kan. Tadi setelah 3 bulan proses apa lagi nih? Setelah tadi 3 bulan ditinjau, kemudian setelah ditinjau ada apa gitu prosesnya mungkin? Nah, untuk setelah 3 bulan nih, setelah 3 bulan kita lolos monetisasi, maka yang kedua di situ akan ditinjau ya. Setelah ditinjau nanti barulah kita untuk mengisi AdSense yang disodorkan oleh pihak YouTube. Nah, dalam jangka 3 bulan itu, ketika kita sudah diajak kerjasama oleh pihak YouTube, kita gak boleh berhenti untuk upload video-video kita ya. Kita harus terus upload. Dan yang paling riskan itu, kita jangan sampai ada banyak spam di video-video kita. Contoh kayak komen-komen spam. Terus durasi video kita itu di bawah 4 menit gitu, itu nggak boleh ya. Minimal video kita itu minimal itu yang aman itu 5 menit sampai 6 menit, itu yang paling 5 menit aman. ke atas ya? 5 menit ke atas. Maksudnya aman videonya itu tidak dimasuk hitungan. Jadi aman-aman di sini ketika durasi video kita di atas 5 menit itu udah masuk hitungan kepada jam tayang. Pengaruhnya ke situ gitu. Kalau misalnya videonya hanya 1 menit atau durasi 2 menit, itu tidak masuk hitungan kepada jam tayang. Nanti setelah itu mungkin ada apa yang biasa ditunjukkan, surat cinta gitu. Itu sangat diharapkan sekali oleh para youtuber pemula seperti saya. Ketika seseorang sudah diajak kerja sama oleh pihak itu, maka pin tersebutlah yang akan istilahnya menjadikan suatu mimpi ya untuk para youtuber. Itu alamat itu disematkannya di mana itu, di alamat YouTube atau email atau apa? Itu disematkannya ketika kita di AdSense-nya itu. Ketika kita mengisi AdSense, maka di situ kita akan disodorkan alamat, terus nomor rekening, banknya, semuanya kita ada di situ. Nah, nanti kita tinggal kirim, dan pihak YouTube pun nanti akan memberikan surat AdSense yang itu datangnya dari Malaysia. Itu isi PIN-nya maksudnya nanti untuk sebagai kode ketika kita untuk pihak YouTube mentransferkan uangnya ke rekening kita. Nah, maka pihak YouTube itu ingin memastikan benarkah ini nomor rekening si konten tersebut. PIN itu untuk apa? Password rekening maksudnya? Iya, password rekening. Jadi YouTube akan mentransfer. Yang pertama saya lihat itu kemarin ya, pengalaman tuh Robi. Jadi pihak YouTube mentransfer sekitar Rp159. Rp159 ditransferkan ke nomor rekening saya. Di situ kita cek benar gak masuk. Nah, setelah masuk, nah kita print out. Nah, setelah di print out, nah si nomor si jumlah rekening tersebut yang 159 itu kita masukkan nanti di AdSense tersebut. Nah, ketika kita kirim ke pihak YouTube, maka udah ada sinkronisasi. Sebagai verifikasi. Betul, lah ya. Betul kan. Nah, setelah itu
gaji pertama mungkin yang bisa ditransferkan minimal berapa itu? Gaji pertama ketika kita mendapatkan penghasilan dari YouTube harus $100. Ya kalau dirupiahkan sekitar 1.300.000. Oh, 1.300.000. Jadi 1.300.000 itu minimal yang bisa dicairkan. Yang bisa dicairkan. Dan itu sifatnya akumulasi ya. Ketika contoh misalnya bulan Januari kita hanya menghasilkan 600.000 secara rupiah. Nanti diakumulasikan ditambah untuk Februarinya kita sudah mendapatkan berapa, maka akan ditambahkan lagi sampai mencukupi jumlah 1.300.000 tersebut, $100 itu kan. Jadi 1.300.000 itu otomatis ditransferkan apa memang? Otomatis ditransferkan oleh pihak YouTube dan nanti ada notifikasinya gitu ke email kita bahwa pihak YouTube sudah mentransferkan uang sejumlah 300 ke rekening kita. Kalau misalkan yang satu bulan itu penghasilannya di atas sekian ya dapatnya di atas sekian. Iya. Dan itu pun tidak selalu dalam satu bulan itu kita mendapatkan 1.300.000, tidak. Kadang-kadang kita kalau misalnya kita view-nya lagi meledak kita bisa mencapai 5 juta, 10 juta. Kalau misalnya kita lagi view-nya lagi sedikit ya mungkin sekitar 1 juta, 2 juta gitu. Jadi sekarang yang jadi hitungan YouTube itu apa, durasi atau ya kadang-kadang ada yang view-nya mencapai jutaan tapi penghasilannya kecil. Itu karena penonton itu hanya betah nonton video di channel kita itu sekitar 1 menit 2 menit. Nah itu ada yang view-nya hanya ratusan ribu tapi menghasilkan uang yang banyak. Berarti di situ ada penonton yang nyaman melihat video itu, bisa mencapai durasi 5 menit 10 menit nonton video kita tuh. Nah itu ada yang view-nya 1 juta tapi penghasilannya kecil, ada view-nya yang sedikit tapi penghasilannya besar. Gitu kan ya. Mungkin ada tips nggak nih buat YouTuber pemula ya tadi itu, untuk yang pertama bisa langsung tembus sekian, karena ya tadi itu banyaklah kendala-kendala YouTuber pemula gitu ya. Iya. Ya minimal kasus gini bisa ngasih tips ya biar ya cepet monet ya. lah gitu. Nah intinya ya seperti yang saya tadi katakan, untuk sahabat-sahabat para YouTuber pemula harus konsisten dalam upload video. Dan yang keduanya kita perbaiki kualitas video dan audionya. Dan yang ketiga jangan lupa kita isi judul yang baik, hashtag, tag, terus juga kata kunci yang bisa nanti sahabat share di aplikasi kayak seperti Kiwotol atau misalnya ada satu aplikasi saya lupa namanya. Jadi kita mesti riset dulu nih sebelum kita membuat judul, sebelum kita mengisi deskripsi, kita riset dulu apakah kata kunci yang akan kita terapkan di video kita itu memang banyak yang sedang cari. Nah seperti itu. Mungkin ada nggak kesalahan-kesalahan YouTuber pemula yang memang sering dilakukan gitu ya, sehingga ya tadi itu susah monet, kemudian juga susah berkembang, ada nggak sih? Ada, memang banyak. Salah satunya yang sering saya lihat tidak konsisten dalam upload video. Kalau misalnya kita punya jadwal dalam 1 minggu kita mau 1 kali upload video dalam 1 minggu, maka untuk kedepannya pun kita harus dalam 1 minggu itu 1 kali upload video. Kalau misalnya 1 minggu ingin 2 kali, ya rutinkan 1 minggu itu 2 kali upload video. Kalau misalnya kita nih minggu pertama kita upload, habis itu kita 2 bulan 3 bulan atau minimal 1 bulan kita nggak upload. Setelah 1 bulan barulah kita upload. Nanti pihak YouTube tidak akan merekomendasikan video kita kepada penonton. Jadi memang harus punya jadwal ya. Ya. Banyak yang mungkin ya itu YouTuber pemula ya ada anggot-anggotan ya. Anggot-anggotan kadang-kadang yang penting kita nyimpen dokumen di YouTube aja. Tapi di sisi lain dia juga mengharapkan gitu ya kan. Karena dia sendiri menganggap biarinlah, yang penting kita gagal menuhin memori di HP, kita simpan aja di YouTube, siapa tahu nanti kedepannya dapat menghasilkan. Kalau misalnya kita seperti itu aja, ya saya sarankan janganlah. Jangan coba-coba untuk menjadi YouTuber gitu. Kadang juga ada ini Kak Sugi, mohon maaf saya potong, ada juga yang memang sering terkena hak cipta. Nah itu gimana tuh kira-kira? Nah, untuk klaim hak cipta biasanya kita ada di audio ya gitu, backsound ya. Backsound yang sering kita gunakan, lagu gitu ya kan. Nah biar diusahakan backsound itu kita ambil yang sudah disediakan oleh pihak YouTube, karena ketika kita membuka YouTube Studio maka di situ ada pilihan musik yang disediakan oleh YouTube untuk backsound di video-video kita. Kalau misalnya kita kayak upload video yang lagu-lagu yang mungkin sekarang lagi viral gitu ya, itu pasti sudah dipastikan kena copyright kalau misalnya kita tidak ada kerjasama dengan si pihak label tersebut.
Ya mungkin juga bisa direkomendasikan nih Kak Sugi. Tadi itu ya sebagai YouTuber pemula, aplikasi apa aja sih yang digunakan gitu? Aplikasi yang mudah digunakan gitu. untuk editing video biasa saya pakai itu VN, terus sama Movavi. Dan untuk membuat thumbnailnya saya biasa main di Canva, kalau enggak saya di Pixellab gitu. Terus untuk riset kata kuncinya kita bisa pakai di apa namanya tuh, keyword tool, kalau enggak di TubeBuddy. Nah itu saran sekali TubeBuddy. Jadi kita apa namanya, riset kata kuncinya itu di aplikasi TubeBuddy. Maka di situ nanti sahabat juga, nanti sahabat-sahabat YouTuber pemula bisa di searching ya di YouTube cara penggunaan TubeBuddy. Saya sarankan, itu sangat rekomendasi banget gitu ketika sahabat menggunakan TubeBuddy untuk mencari kata kunci yang tepat untuk video-video sahabat-sahabat semua. Ya tadi selain yang dikatakan Kasugi, ada juga tadi yang dikatakan untuk pembuatan thumbnail. Nah terkadang juga kan kita melihat ya ada yang memang tampilannya menarik. Seberapa efektif sih untuk thumbnail tersebut? Nah memang thumbnail itu adalah salah satu daya tarik utama. Jadi kadang-kadang kita sebelum melihat judul, membaca judul dan juga deskripsi, pasti mata kita terarah kepada thumbnail. Karena thumbnail itu adalah kayak seperti magnet. Diusahakan sebisa mungkin kita membuat thumbnail yang sangat, tangan kita itu seperti kayak kena hipnotis, pengen banget nih ngeklik gitu ya kan. Kita sudah klik, nah itu berarti thumbnail kita sudah bagus, sudah bisa menarik penonton. Itu sangat direkomendasikan sekali. Ketika membuat thumbnail bagus, ketika diklik dan hasil isi videonya pun bagus, wah itu sangat luar biasa sekali. Thumbnail bagus itu yang ideal seperti apa sih misalnya? Yang ideal itu artinya ya tidak bertolak belakang dengan isi video. Artinya kalau misalnya ini thumbnailnya wah misalnya penemuan A B C D, tapi isi videonya bukan, itu malah nanti kita sebutnya hoax ya. Itu gak boleh juga. Tapi kita cari sisi yang menarik dari thumbnail tersebut yang membuat orang lain itu penasaran, ingin mengklik video kita gitu. Usahakan kita membuat sesuatu hal yang membuat orang lain penasaran aja tentang video kita gitu. Saya tahu lah latar belakang Kasugi ini juga selain beliau YouTuber juga kerja di pemerintahan dan masih juga sempat untuk konten. Sebetulnya jadi YouTuber itu susah nggak sih? Jadi YouTuber itu sebenarnya kalau untuk saya sendiri memang sangat menyita waktu sih ya, sangat menyita waktu. Kita harus benar pandai-pandai membagi waktu, apalagi dengan background saya sebagai orang pemerintahan. Ketika kita selesai menjalankan tugas di pemerintahan, ada waktu lenggang Sabtu Minggu, di hari Sabtu dan Minggu, maka di situ kita luangkan waktu untuk mencari ide konten ya, terutama di konten Turobe Channel. Kita harus eksplor nih ke daerah mana yang belum pernah kita eksplor, yang memang di situ ada makam keramat. Dan yang sisi lainnya mungkin ketika hari Sabtu Minggu kita bisa quality time bersama keluarga, tapi di situ kita pentingkan untuk konten tersebut kan. Luar biasa lah. Iya. Ya, itu tadi ya sudah dikupas untuk para YouTuber pemula, mulai dari aplikasi bagaimana jadi bisa monet, kemudian juga tips-tips dari Kasugi untuk bisa ya memberikan daya tarik kepada YouTuber. Kalau boleh tahu nih ya Turobe Channel sampai saat ini sudah di angka berapa sih penghasilannya gitu? Waduh, ini nih. Apa mungkin lebih dari UMR ini? Masih malu nih saya. Sebenarnya nih penghasilan saya ya mungkin cukup gitu seperti apa gitu ya. Kita belak-belakan aja ya. Pertama Turobe itu kita menghasilkan alhamdulillah sekitar 3.200.000. Gaji pertama Gaji pertama gitu. Turobe Channel itu 3.200.000. Itu juga dengan alatan kentang dengan kan ya sengaja ya. Iya, luar biasa. Kogi saya mau tahu nih. Iya. Kogi kan sering eksplor tempat-tempat keramat, tempat-tempat akar lah begitu. Mungkin ya kira-kira eksplor tempat seperti itu pernah kata rumpangan gak sih? Iya. Atau kasibat gitu. Gitu. Karena kan ya itu yang tadi dikunjungi itu tempat-tempat seperti itu. Nah, pernah Kang, kita mengalami salah satu kejadian yang memang itu menurut saya sangat luar biasa sekali. Saya waktu itu ekspor di daerah Gunung Hasepan, tepatnya di Kadu Pandak. Saya di situ hanya dikasih tahu oleh warga sekitar, Kang, di makam keramat yang ada di Kadu Pandak tuh di situ itu ada makam keramat, posisinya ada di tengah-tengah makam umum. Nah, saya minta itu emang ada bangunannya enggak di situ? Itu sih enggak ada, katanya enggak ada bangunannya, cuman batu nisannya itu
miring dan miringnya itu menghadap ke salah satu pohon besar. Hmm. Pokoknya itu aja yang batu miring, terus ada pagar-pagar kayu, pagar-pagar bambunya katanya. Akhirnya saya datang ke sana masuk. Biasa kita jarak kubur dulu. Lah pas masuk, ternyata pas saya nyampe ke lokasi bukan hanya ada satu Kang yang batu nisannya miring tuh. Ternyata banyak, ada beberapa ya. Oh, iya. Akhirnya kita bingung, ini yang mana yang mau kita eksplor gitu ya kan. Akhirnya Banyak itu lebih dari 2, 3. lebih dari dua. Kalau misalnya 2 sih saya masih bisa ambil stroke angle yang ini dan juga yang ini ya kan gitu. Ini kan di sini ada, di belakang, di samping, bahkan di sebelah sana pun masih ada. Ini yang mana? Akhirnya kita pun berpikir, aduh bagaimana? Kita ambil aja nih stok angle kita ambil. Habis dari situ kita ngerasa kayak seperti berat ya, berat gitu, rasa di punduk gitu ya. Karena udah terasa berat. Dan juga apa namanya, kita seperti kayak susah banget mau keluar dari area pemakaman itu. Kayak muter-muter aja di situ sampai pas adzan maghrib kita baru sadar. Sampai adzan maghrib. Sampai adzan maghrib dari jam 5 itu. Ya udahlah, itu berarti konten itu Kak Ugi aja ya, yang lain jangan itulah. Coba. Luar biasa. Oh iya, nah ini Kak Ugi, kita kan juga pernah punya pembicaraan saya Pandeglang News dengan Kak Ugi ini sebagai YouTuber, menginisiasi nih bagi teman-teman bagi YouTuber pemula atau yang memang sudah YouTubernya sudah berjalan. Kita punya rencana dulu itu mewadahi para YouTuber Pandeglang ya. Betul. Tujuan kami ya itu tadi untuk memberikan alternatif penghasilan, alternatif pekerjaan kepada teman-teman yang ada di Pandeglang Kaula Muda untuk yaitu mencari cuan di sebagai konten kreator ya. Betul. Di YouTuber. Kira-kira Kak Ugi berkenan gak kita ketika nanti ada anak muda yang ingin belajar kemudian Kak Ugi menjadi narasumber, menjadi tutor gitu tuh. Insya Allah saya sangat senang sekali dan saya pun akan mengapresiasi kepada generasi-generasi anak muda yang punya keinginan besar untuk berkarya, terutama di bidang konten kreator ya kan. Insya Allah saya akan berbagi pengalaman seputar dunia YouTube yang pernah yang sekarang saya geluti. Kita akan berbagi ke teman-teman semua dari kita menentukan tema konten, dari cara editing, pengambilan gambar, upload. Pokoknya insya Allah semuanya kita akan bahas nanti. Luar biasa. Nah bagi teman-teman nih, Pandeglang News juga menyediakan tadi itu konten kreator tulisan ya. Kalau misalkan teman-teman yang passionnya bukan di situ, misalkan saya passionnya di YouTube, ayo jadi ke kantor Pandeglang News gitu, basecamp Pandeglang News, sama-sama kita belajar begitu Kak Ugi ya. Nanti insya Allah dipandu langsung nih sama Kak Ugi yang sudah menjadi YouTuber yang sudah menghasilkan, kemudian nanti akan dipandu mungkin dari nol ya, membangun sampai dengan monetisasi luar biasa sampai menghasilkan loh. Nanti akan dipandu langsung oleh masternya, luar biasa ini. Jangan lewatkan, jangan ya, ayo gabung bersama Kak Ugi, nanti kita buat sebuah komunitas YouTuber Pandeglang ya. Komunitas YouTuber Pandeglang, nanti dan kita saling support. Maaf Kang, kebetulan saya juga akan yang mengelola akun medsos Kabupaten Pandeglang, terutama di YouTube Pemkab Pandeglang. Alhamdulillah saya mengelola akunnya dan saya pun dan rekan-rekan yang lain membuat tema tentang pemerintahan, video-video tentang pemerintahan yang ada di Kabupaten Pandeglang yang bisa diketahui oleh warga Kabupaten Pandeglang. Ya, itu tadi bagi teman-teman juga apa nama YouTube yang dikelola? YouTube-nya Pemkab Pandeglang. Jadi memegang akun Pemkab Pandeglang ini nih. Iya. Jadi bisa dilihat nanti di YouTube Pemkab Pandeglang itu kegiatan-kegiatan seputar pemerintahan Pandeglang ya, bisa diakses di sana. Untuk mengetahui sejarah makam keramat ya tadi bisa diakses di YouTube Turobi Channel ya. Bagi teman-teman nih yang mau mau jadi YouTuber Pandeglang, ya niat aja dulu. Misalkan kita keterbatasan dengan alat ya, yang penting kan sekarang ya hampir semua punya Android gitu. Syaratnya ya mudah ya. Di Pandeglang News juga, di Basecamp Pandeglang News kita sediakan wifi gratis 24 jam. Mantap. Ada yang memang sudah punya mahir di PC, di editor gitu. Kita sediakan.
kita kasih ruang. Kumaha teu bageurna kita ya. Masya Allah, luar biasa peduli kita terhadap generasi anak muda yang ini berkarya kan. Luar biasa. Saya tambah semangat nih sama Kak Ugi diberikan ilmu gitu bagi teman-teman. Ayo yang mau menjadi YouTuber, mau yang jadi YouTuber penghasilan di YouTube mangga, mau yang jadi konten kreator di tulisan ayo kita wadahi gitu. Ya itu tadi bincang saya dengan Kak Ugi, YouTuber Pandeglang. Terima kasih Kak Ugi atas Sama-sama, waktunya. Kak. Mudah-mudahan YouTube-nya terus berkembang, Amin. pekerjaannya lancar, Amin. sehat selalu, terus Amin. berbagi dengan anak-anak muda Pandeglang. Amin. Itu tadi bincang saya dengan Kak Ugi, YouTuber asli Pandeglang. Kemudian juga teman-teman yang mau silahkan datang ke alamat Pandeglang News, bisa dilihat di websitenya. Mudah-mudahan pembicaraan kali ini memberikan ruang penghasilan, ruang pekerjaan baru sebagai konten kreator YouTuber. Kemudian juga teman-teman jangan ragu lah untuk bertanya, boleh misalkan di komentar atau yang lainnya. Iya, betul. Ya, itu tadi pembicaraan saya dengan Kak Ugi. Terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Agus Salim dari Pandeglang News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.